Gitu. Akhirnya kita buatkan judul Bakung, saya tambahi Jos. Bakung pun juga akronim, jadi kita ambil akronim. Kemudian yang ketiga adalah selayang pandang. Kami diberikan amanah oleh Bu Dewanti waktu itu untuk membentuk MPP. Kami lakukan selayang pandang Mall Pelayanan Publik sama warga yang ada tuh. Seharusnya setelah DPMPTSP, karena MPP ini sudah selesai, seharusnya pensiun Ibu. Ternyata tidak. 11 bulan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup itu bonusnya. Jadi sebetulnya harus terus landing gini. Ternyata tidak. Naik lagi. Ada 3 buku dalam waktu 11 bulan ini kami tulis. Yang pertama adalah My Darling. My Darling juga akronim masyarakat yang sadar lingkungan. Jadi My Darling masyarakat. Yang kedua adalah Si Pencipta. Itu sudah di launching pada waktu itu. Si Pencipta juga akronim inovasi pencatatan ciptaan. Kemudian yang tanggal 10 kemarin bertepatan dengan hari Kolam Biang Lala yang ada di alun-alun tidak berjalan, akhirnya kita buat judul Biang Lala. Itu pun juga akronim. Akronimnya adalah bila mana inovasi aparatur nyata, gerakan layanan administrasi berjalan lancar dan aman. Itu akronim dari Biang Lala. Sing artinya ajak-ajak, menghimbau. Kok bersenam kota bersih sebelum jam 6 pagi. Dari para pelaku penyapu jalan itu jam 4 sampai jam 6 itu selesai kota bersih. Oleh Mbak Kansa Sabita berjudul Kota Batu, Masa Depan yang Cerah dalam Pertumbuhan yang Berkelanjutan yang terletak di halaman 102. Kemudian untuk buku kategori umum kita juga akan oleh para juara. Yang pertama yakni tulisan Bapak Eko Windarto dengan judul Merawat Kota Batu yang ada di halaman 148. Judul Kota Batu, perjalanan dari masa lalu ke masa kini dan masa depan yang berada di halaman 91. Kemudian naskah ketiga ditulis nggak nyambung gitu. Nah, berikutnya adalah ada beberapa tulisan-tulisan yang kebalik itu ya kebalik ya, itu bisa dicek, itu ada beberapa itu, dan ada beberapa juga tidak dikasih nama gitu. Nggak tahu apakah ini masih dummy atau gimana gitu ya buku ini. Nah, terus di cover belakang ini sebaiknya tidak mengulang-ulang desain yang di cover depan ya, sehingga ini bisa diisi testimoni. Kita tidak melihat repetisi dari sebuah visual dari buku, karena buku itu begini, ketika orang memandang pertama, syukur-syukur kalau nanti ini bisa sulit disuarakan, dengan tulisan dan torehan ini bisa disampaikan, sehingga ending akhirnya nanti akan ada inspirasi bagi semua pihak. Oleh karena itu saya akan mencoba membedah ini Pak Zulfa. Kalau tadi Pak Edikus kan membedah teorinya, sudah kategori teorinya. Yang saya lucu dari semua itu hampir sama, santun semua, dan semuanya berpikir dari Batu sebelum jadi Kota Batu masih kecamatan, kota tip, berikutnya jadi kota, sekarang berkembang, dan masalahnya dia sama. Artinya apa? Saya berpikir yang di hadapan kita semua yang menulis ini memang tahu persoalan. Saya buka satu persatu. Misalnya Batu dulu, semuanya lulus. Diawali dari cerita bagaimana sih Batu dulu tahun 70, 80. Tergantung orang menulisnya. Kalau umurnya sudah 60 tahun, dia akan berpikir bagaimana tahun 70 dulu. Tapi kalau yang nulis itu kelahiran tahun 80, akhirnya berbeda. Jadi pada waktu Batu itu sudah berdiri. Nah ini saya coba membedah sedikit gitu ya. Yang jelas Batu itu dulu adalah kecamatan. Ya, masih kecamatan, Pak Erawan belum di sini. Pada waktu jadi kota aktif baru Pak Erawan di sini, karena Pak Erawan satu angkatan dengan saya. Jadi kapan lulusnya pasti bareng gitu ya. Gitu ya. Cuma saya dulu didinaskan di. Yang perlu saya sampaikan di sini, Batu ini jadi kota. Kalau sekarang menjadi kota,
terus menjadi kota wisata, terus sarana prasarananya nggak menunjang, nggak bisa. Komitmen daripada menjadi kota itu ada dampaknya, Pak. Nggak mungkin yang namanya banyak wisata terus nggak ada hotel. Artinya apa? Ada gula, ada semut. Baru ditulis di situ, Batu paling banyak di era Pak Edi Rumpoko menjadi daerah kota wisata Batu. Tepuk tangan dong untuk beliau. Ini diundang di situ. Kalau Pak Imam Kabul sebagai pemasang fondasi waktu itu di situ, ya menata bagaimana namanya orang baru berdiri, uangnya nggak ada. Bapak Ibu sekalian jangan berpikir pada waktu berdiri uangnya triliunnya. Tanyakan Pak Herawan, dulu 2 miliar itu aja sudah dengan gaji pegawai dan semuanya. Sulit untuk mengatasi itu. Ya, baru berdiri namanya Kota Batu. Dari kota tip menjadi kota. Yang perlu digarisbawahi, yang namanya kota tip di Jawa Timur itu ada 2, Batu dan Jember. Jember itu sudah top, sudah sarana prasarana sudah menunjang, tetapi mereka nggak jadi. Kenapa? Karena semangat warganya dan semangat tokonya berbeda dengan yang ada di Batu. Mereka pasrah aja pada regulasi. Universitasnya ada, balai kotanya bagus, luas wilayah cukup. Karena saya bertetangga dengan Jember waktu itu di Bondowoso. Tapi Batu hanya kecamatan, nggak pernah ditulis pada waktu itu Batu itu nggak ada Giripurno di Batu. Nggak ada Dadaprejo, itu masuk wilayah dari tetangga sebelah. Karena menjadi kota administratif, ditambahilah yang namanya Dadaprejo dan tambah daerah. Beda segmen pelajar umum dan ASN. Ini beda generasi juga yang menulis di antara ketiga ini. Kalau ASN yang sudah usia-usia mau pensiun itu akan beda ya, umum apalagi. Itu dari muda sampai, kalau umum itu ada batas, pokoknya dia tidak pelajar gitu. Oh, jadi itu usia dewasa. Ini yang pelajar berarti kalau ini SMA, SMP, SMA. Isinya dan tulisannya pasti akan berbeda dengan yang belum merdeka. Nah ini yang saya kebetulan nggak sempat membaca yang ASN dan umum. Tapi yang jelas di sini apa yang disampaikan dari awal, dari cover dulu, saya sangat setuju. Bahkan saya batin, iki warnane kok mek biru ambek ijo, itu dijupuk saka apa ya? Apa godong-godongan? Tapi nggak ada laut di sini. Itu saya. Terus kenapa tidak yang paling umpamanya bisa langsung diaplikasikan di cover dan itu bisa menarik? Itu adalah lambang Shining Batu yang warnanya sudah itu luar biasa. Kalau ya kontemporer, kalau ini diterjemahkan jadi sebuah cover itu akan pertama eye catching, jadi sudah lihat ketika dijentrek-jentrek di mana namanya rak buku, sudah iki apa ya kok menarik gitu ya. Nah begitu, jadi saya sangat setuju karena terus terang kita ASN itu menyampaikan dengan kemasan yang akhirnya yang menerima itu oke, aman-aman saja. Akhirnya sebetulnya ada masalah itu dianggap itu masih aman kok, ngapain kok ini kan masih ada kerjaan lain. Nah akhirnya contohnya pasar selesai dengan sukses ya karena beliau jam 12 malam jam gini, ibu saya ini. Karena beliau ngomong terus terang, kalau orang lain kasihan ibu nanti mikir, kasihan ini nanti ini nggak bisa tidur. Ya lebih baik nggak bisa tidur semalam, tetapi menyelesaikan masalah daripada tidur terus masalah nggak selesai. Jadi itu kan begitu. Nah saya suka dan alhamdulillah beliau mengerti bahwa saya tidak mengapa diceritakan yang apa adanya. Nah di sini juga harus begitu. Ketika masalah sampah itu apa sih? Nggak ada yang tanya